Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Aang Imaduddin MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Bimbingan dan Konseling, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan, sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Sholawat berbingkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Fitria, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 4 dengan judul makalah progresivisme. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok, yaitu Siti Indah sebagai pemateri pertama, Raisa Putri Ramdiansyah sebagai pemateri kedua, RK Elita Ramdhani sebagai pemateri ketiga, Wulandari sebagai pemateri keempat, dan Nida Nurhamidah sebagai pemateri kelima. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi online hari ini, yaitu sesi pembukaan, sesi pemateri, dan sesi penutup. Kita memasuki sesi pertama, yaitu pembukaan. Supaya kegiatan kita hari ini mendapat berkah, mari kita buka kegiatan perkuliahan online hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi. Dalam hal ini, kelompok 4 akan menyajikan materi tentang progresivisme secara bergiliran. Baik, langsung saja kepada Teh Siti Indah selaku pemateri yang pertama, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian progresivisme. Secara bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif, yang artinya bergerak maju. Progresivisme juga dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Progresivisme sering dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Artinya, progresivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa sebuah perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme adalah sebuah aliran yang mengiringkan perubahan-perubahan secara cepat. Progresivisme adalah suatu gerakan dalam bidang pendidikan yang antara lain dipelopori oleh John Dewey. Sejak awal kelahirannya, aliran ini berusaha menggapai secara positif pengaruh-pengaruh yang ada pada ilmu pengetahuan dari teknologi. Progresivisme menekankan pada konsep progres yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menyelesaikan permasalahan yang timbul baik dalam kehidupan personal manusia maupun dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan akan dapat berhasil manakala mampu melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan banyak pengalaman untuk bakal kehidupannya. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Indah yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut kepada Teh Raisa selaku pemateri kedua, dipersilahkan. Kepada Teh Raisa.
Baik, selanjutnya konsep utama, yaitu yang pertama definisi pendidikan. Menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses perkembangan kualitas khusus pendidikan bukan ditentukan oleh aplikasi standar-standar yang menetap mengenai kebaikan, kebenaran, dan keindahan, melainkan memandang pendidikan sebagai suatu rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus. Progresivisme menekankan 6 prinsip mengenai pendidikan dan atau belajar, yaitu bahwa yang pertama, pendidikan seharusnya adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk kehidupan. Selanjutnya, belajar harus langsung berhubungan dengan minat anak. Selanjutnya, belajar melalui pemecahan masalah hendaknya diutamakan daripada pemberian bahan pelajaran. Selanjutnya, guru berperan sebagai pemberi advice atau bukan untuk mengarahkan. Selanjutnya, sekolah harus menggerakkan kerjasama daripada kompetisi. Dan demokrasilah salah satunya yang memberi tempat dan menggerakkan pribadi-pribadi yang saling tukar-menukar ide secara menggerakkan pribadi-pribadi ide secara bebas. Mohon maaf, mungkin Teh Raisa terkendala jaringan. Lanjut aja kepada materi yang ketiga, yaitu Teh Eva Elita, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu tokoh penggagas. Tokoh-tokoh aliran progresivisme diantaranya yang pertama William James, tanggal 11 Januari 1842 sampai 26 Agustus 1810. William James, seorang psikolog dan seorang filosof Amerika yang terkenal sebagai penulis yang brilian, diserta penceramah di bidang filsafat. Juga dikenal sebagai pendiri pragmatisme. Dia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Buku karangannya adalah Principle of Psychology yang terbit tahun 1890 yang membahas dan mengembangkan dengan cepat menjadi buku klasik dalam bidang itu. Hal inilah yang mengantarkan William James terkenal sebagai ahli filsafat, pragmatisme, dan empirisme radikal. Yang kedua, John Dewey. 20 Oktober tahun 1859 sampai 1 Juni 1952. John Dewey adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Columbia, Amerika. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Yang ketiga, Hans Vaihinger, tahun 1852 sampai 1933. Hans Vaihinger, menurutnya, tahu ini hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya dalam bahasa Yunani pragma untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Yang keempat, Georgi Santaya dan Ferdinand Schiller. Kedua tokoh ini amat sukar untuk memberikan sifat bagi hasil pemikiran mereka karena banyak pengaruh yang bertentangan dengan apa yang dialaminya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh RK yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut kepada Teh Wulan selaku pemateri. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan.
Aliran progresivisme beranggapan bahwa belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada kelebihan akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis, sebagai potensi dasar manusia dalam memecahkan berbagai problem kehidupannya. Karena kehidupan anak selalu bergerak dari pengalaman-pengalaman di lingkungan sekitar, maka pendidikan menurut aliran ini mestilah dipandang sebagai suatu proses sosialisasi, yaitu suatu proses pertumbuhan dan perkembangan potensi intelektual anak melalui berbagai pengalaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Proses ini mesti berlangsung terus-menerus sepanjang hayat manusia, karena memang manusia selalu berada dalam proses menjadi. Oleh karena itu, sekolah yang ideal menurut alirannya adalah sekolah mensituasikan isi pendidikan pada persoalan-persoalan yang terdapat di lingkungan masyarakat. Aliran progresivisme sangat memberikan penghargaan yang tinggi terhadap individualitas anak didik. Namun, ia pun menjunjung tinggi sikap sosialitas sehingga corak aktivitas pembelajaran yang ditonjolkan lebih kooperasi dan kompetisi. Progresivisme tidak menolak nilai satu kompetisi, karena memang anak-anak peserta didik memerlukan adanya sikap kompetensi ini dalam rangka pertumbuhan personalitasnya. Namun, demikian aliran ini beranggapan bahwa kooperasi lebih baik dari kompetisi dalam pembentukan biologikal dan sosial yang menjadi hakikat kemanusiaan itu sendiri. Berdasarkan pemikiran ini, pula lah maka aliran memandang bahwa hanya melalui corak demokrasilah kebebasan subjek dididik dalam mengeluarkan ide dapat dikembangkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Wulan yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut kepada Teh Nida selaku pemateri yang terakhir, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan membahas materi mengenai keterkaitan aliran filsafat. Yang dikaji terhadap layanan BK. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam sebuah realita kehidupan, agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Dinamakan instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Dan dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Aliran progresivisme memiliki kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu hayat, bahwa manusia mengetahui semua masalah kehidupan. Antropologi, bahwa manusia mempunyai pengalaman pencipta budaya, dengan demikian dapat mencari hal baru. Psikologi, bahwa manusia akan berpikir tentang dirinya sendiri, lingkungan, pengalaman, sifat-sifat alam, dan menguasai dan mengatur alam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Nida yang telah menyampaikan materinya. Pemaparan materi baru saja usai kita simak. Baik, teman-teman yang berbahagia, dari pemaparan dan pembahasan mengenai progresivisme, tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa progresivisme itu adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918.
Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Beberapa tokoh dalam aliran ini diantaranya yaitu William James, John Dewey, Hans Vaihinger, George Santayana, dan Ferdinand Schiller. Progresivisme mempunyai konsep yang disadari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengacam adanya manusia itu sendiri. Aliran progresivisme juga memiliki sifat-sifat umum yaitu sifat negatif dan sifat positif. Inti dari proses pendidikan bagi aliran progresivisme ini terdapat pada anak didik, karena anak didik dalam konsepnya merupakan manusia yang memiliki potensi rasio dan intelektual yang akan berkembang berdasarkan kondisi pendidikan. Aliran ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses yang bertumpu pada kelebihan akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis sebagai potensi dasar manusia dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Jadi, aliran ini sangat menjunjung tinggi individualitas anak didik. Selain itu juga menjunjung tinggi sikap sosialitas, sehingga corak aktivitas pembelajaran yang ditonjolkan lebih pada kooperasi dan pada kompetisi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Aan Imaduddin, serta teman-teman yang berbahagia, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Demikian saya akhiri. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.